Aduh. Selamat pagi ya, sahabat ngarit, sahabat kuli mangul. Aduh, aduh, aduh. Ai sugan teh kabar teh alus. Naonnya, Gus naon. Urang tidak tadi nempoan kabar di HP WA nomor-nomor bos. Sugan teh ya kabar alus mengenai pekerjaannya. Aduh, aduh. Ai PT Hampura cenah guys. Masih belum ada kabar mengenai aktivitas nguli. Jadi belum ada kelanjutan lagi untuk bekerja lagi, dan mungkin nggak tahu ya nasib teman-teman sekarang bagaimana nih. Memang ini efeknya akibat harga kai turun merosot, dan mungkin penyebabnya entah tahu kenapa, entah tahu dari demo atau tahu permainan Indonesia atau permainan pemerintah yang selalu membinasakan masyarakat kecil seperti saya ini. Tapi saya dengan senang hati akan selalu menerima keadaan ini. Memang mungkin tidak bisa susah untuk dijiwai ya, karena mungkin bekal sudah habis, beas sudah habis, hutang makin banyak karena saya yang bikin yang ininya sih hidup layak. Akhirnya saya berhutang ke Bang Emok dan ke Kusipah, tapi akhirnya hancur, banyak yang nagih, banyak juga yang ngontrol ke bumi, dan aku keadaan di sini lagi merarat teman-teman ya, lagi nganggur. Tapi ada solusi nih, ada solusi. Saya berkomunikasi dengan pihak pengusaha kecil-kecilan di kampung ya. Saya berdiskusi dengan para peminat atau pengamat ahli politik dan ahli ekonomi, bahwa seharusnya kamu gini solusinya ya. Maka dari itu kamu harus ngarit, kamu harus ngukut berbagai sato apapun itu jenisnya, dan kamu harus yakin bahwa itu adalah suatu usaha atau adalah suatu mencari nafkah sambil kerja. Dan memang kalau kita terlalu mengandalkan hasil dari kerja, misalkan mangul atau kuli, itu tidak akan ada hasilnya, jadi hampir biak dimakan. Maka dari itu katanya dari diskusi rapat yang besar-besaran kemarin saya di kantor yang sangat terhormat sekali, bahwa kita itu harus rajin lakukan kukut dan merawat odot perlu kalau memang lahannya bagus, dan merawat doma yang bermutu, dan jangan lupa divideokan katanya, supaya masyarakat juga terinspirasi, termotivasi akan kelakuan Anda gitu. Tapi menurut kalian, insya Allah kalau masalah kualitas daging nanti kalau ada hasilnya suksesnya, saya akan menerimanya berapapun domanya katanya. Memang saya berpikirkan dari situ, berbincang-bincang layaknya harga doma sekian, ukuran sekian, pakannya sekian, itu banyak sekali jenis-jenis yang memang belum tahu, dan belum tahu masyarakat terpencil ya, masyarakat kampung yang tahu akan pakanan-pakanan yang bisa sebenarnya simpel-simpel dan bisa dirawat dan bisa ditanam secara baik, secara mudah, dan bisa mengatasi apa itu kemarau dan apa itu musim hujan, dan doma akan tetap bisa diatasi karena segala ilmu atau segala cara itu bisa dipelajari. Memang ini sebenarnya saya tidak bisa bergerak ya teman-teman, tidak bisa bergerak. Sebenarnya sih malas untuk berbicara seperti ini, malas sekali. Kenapa? Efek pemikiran otak ini sangat puyeng. Puyengnya beban yang sangat nimpuk sekali, tapi mohon ya harus dipegang nama lain ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lanjut lagi bekerja, nguli, kita lanjut lagi mau samput tidur batur, kita lanjut lagi makan talus dan maok, dan hampir dipukul sama orang yang punyanya itu. Memang itu suatu sejarah cerita di perkuliahan ya. Memang kita kalau tidak mencuri, tidak memaok sampai itu lapar ya. Karena kita kan biasanya makan satu kali ya. Kita kan kalau muli mangul itu dikasih rokok setengah, kopi satu, lohor, dan
makan sekitar jam 10. Kan biasanya lohor kalau terlalu tergantung efek tanyakannya. Kalau tanyakannya tinggi sekali, kayunya agak besar, itu akan menguras tenaga kita dan akhirnya lapar dan akhirnya kita kepikiran untuk mencuri singkong. Tapi mohon maaf kepada yang punya singkong, yang punya talus juga mohon maaf karena efek itu karena memang rakyat lapar seperti kita ini rakyat yang sangat memang minoritas di Indonesia itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin sulit untuk bergerak untuk menjadi kaya. Maka dari itu dari rapat semalam, dari ahli-ahli pengamat politik atau pengamat pertanian, pengamat pengusaha atau pengamat bagaimana caranya kita merubah hidup. Maka dari itu kita harus mengingat doma teman-teman. Maka dari itu saya akan berjanji dan saya akan insya Allah doakan ya. Saya juga lagi mikir-mikir nih, bahannya belum ada dan tempatnya juga belum punya nih. Bingung ya. Tapi kemarin sempat aku bilang bahwa aku banyak tanah dan mereka tanah itu hanya sebuah doa gitu. Jadi katanya kalau kita mengucap doa-doa yang seperti itu yang secara ingin kaya raya katanya adalah doa. Maka dari itu saya bicara seenak mungkin, sekuat itu karena apa namanya ya? Ingin menjadi orang terhormat dan ingin bisa membantu memakmurkan bangsa ini dan bisa membantu orang-orang yang bisa membutuhkan kita dan saya ingin menjadi orang yang tidak banyak omon-omon. Jadi saya ingin menjadi orang yang benar-benar yakin bahwa bisa membantu, bisa menolong dan bisa apa ya namanya ya membantulah, bisa bersyukur juga dan bisa memakmurkan lingkungan ya dan bisa juga sedekah ya gitu. Jadi saya enggak basa-basi lah, enggak bisa omong-omong yang sangat omongan kosong yang memang itu tidak berguna. Untuk apa omong-omongan kosong. Jadi kita itu harus ada bahasa tuh yang yang nyata gitu. Kalau bisa menyontohkan gitu bagaimana kita hidup seperti diulang-ulang, ayo benar, hayo hade, tapi tidak mencontohi, tidak mengarahkan dan tidak menunjukkan solusinya yang terbaik itu seperti gama itu hanya omon-omon. Kalian masih tetap saja percaya dengan perkataan seperti itu. Itu sangat sedih dan memang itu ciri khas Indonesia ya harus begitu karena sudah ciri khas dan sudah menjadi budayanya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa banyak berkata bahasa tidak bisa berkata bicara panjang karena memang di sini saya tertekan ancaman. Aku juga sekarang mau kabur teman-teman karena di sini banyak sekali Bang Emok sudah datang, Kosipa, BRI dan perorangan dan Charles dan juga Cebu dan juga dari pihak-pihak bank yang lainnya. Ancaman saya akan segera kabur karena memang ini pekerjaan memang tidak ada. Oke, satu kata untuk anak muda, jangan kamu harus fokus dalam karir. Jangan sampai kita itu bikin HP yang tidak berguna. Fokuslah bekerja ya. Fokuslah menunjukkan kamu kalau bisa bikinlah perusahaan kecil-kecilan, bikinlah perangkat kecil-kecilan, perusahaan kecil-kecilan agar bisa membantu masyarakat terdekat ya, bisa membantu dulur atau warga ataupun teman-teman nantinya di masa depan yang akan datang. Jadi kita itu jangan sampai terkena efek-efek dari sosial media. Memang kalau tidak bisa berbijak kita pasti terarah jalur yang sangat gelap dan hitam. Oke, saya merasa sedih sekali teman-teman karena informasi ini dari bos tertinggi saya bahwa pekerjaan ini tidak bisa dilanjutkan lagi karena mungkin entah tahu alasannya yang gimana dan pokoknya belum ada kabar katanya ya. Oke, sahabat-sahabat kuli bangunan atau sahabat-sahabat kuli mangul atau sahabat-sahabat ngarit semuanya yang punya pekerjaan masih manyang, yang punya masih layak, tetaplah berjuang. Jangan ada bahasa kata hoream, ngeluh, rasa gelisah, rasa bingung atau rasa tidak mau dan rasa tidak itu tinggalkanlah. Ganti ucapan-ucapan itu dengan kalimat yang sempurna, yang positif. Jadi efeknya seperti ini. Jangan sampai seperti saya ya. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Aku rasa ini ucapan hanya cukup
segini aja aku pikirannya belum apa ya teman-teman, belum tenang ya, belum eh, belum bisa menyampaikan kesuksesan ataupun terbaik untuk kalian. Oke, aku tidak bisa berbicara apapun, aku tidak bisa bicara banyak karena ini aku harus kabur karena Bang Emok sudah di depan mata. Ya, tapi kalau teman-teman yang mau meminjamkan uang sebesar 300 M, silakan saja hubungi saya, silakan saja berkomentar karena ini tertekanlah dalam ancaman pinjol ya. Begitulah politik di Indonesia ini, eh, bagaimana caranya menghancurkan warga, menghancurkan masyarakat dengan iming-iming pinjol yang datangnya mingguan, ada juga yang harian dan ada juga yang setiap hari. Begitulah pemerintah yang tidak bisa mengatasi semua itu karena mungkin udah ada komitmen atau kerjasama akan menghancurkan rakyat terkecil dan rakyat yang bodoh yang akan semakin hancur dan semakin bodoh dan semakin banyak hutang, akhirnya stres dan akhirnya tidak bisa menunjukkan kekreatifan, menunjukkan cara bagaimana hidup sukses, bagaimana hidup tenang tanpa hutang, dan bagaimana hidup tanpa beban atau tanpa adanya yang nagih. Begitulah kejamnya Indonesia, begitulah kejamnya manusia di Indonesia ini. Dari segi pemerintah, dari segi masyarakat, seakan-akan kita menjadi perang saudara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini video bermanfaat, bisa terambil ucapan-ucapan saya yang bermanfaat. Kalau tidak, bilang tidak. Kalau iya, bilang iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sahabat kuli, salam sahabat ngarit, dan sahabat pejuang rupiah. Meskipun kecil, meskipun tidak besar, tapi bermanfaat dan bisa membahagiakan sebuah keluarga, sebuah lingkungan hidup. Aku berjanji kalau sukses nanti aku akan menjadi orang yang paling terbesar di muka bumi ini. Ini sumpahku, ini adalah keyakinanku. Yakin, seyakin-yakinnya. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Kalau kita mau berusaha, kalau mau kita berdoa dan ikhtiar, dan bagaimana hidup jalanan melakukan perih. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Semangat para kuli.